teman-teman Insan PU, perkenalkan nama saya Novi Fatriani dengan nomor absen 38 asal instansi Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu dan hari ini akan jadi host sekaligus juga moderator untuk podcast Bicara B1 Ciptakan Aksi Raih Aspirasi di hari ini. Dan mungkin sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang tantangan kebangsaan masa kini, kita mau kenalan dulu nih sama teman-teman dari B1 yang juga sudah gabung di podcast hari ini. Boleh perkenalkan teman-teman? Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasrul Fathandi, nomor absen 34, unit kerja saya di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan, Jeneberang. Oke. Ya, Mbak Novi. Kenalkan, saya Nathaniel Elvis Kalian Desa, nomor absen 35 dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi 1 Manado. Perkenalkan, nama saya Nidia Nastasia Nirwan, nomor urut 36 dari BP BPK Sulawesi Selatan. Ya, saya Nindi Prastiwi, nomor absen 37 dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Gorontalo. Halo, perkenalkan nama saya Nurani Sairianto, nomor absen 39 dari BPBPK Sulawesi Barat. Halo, saya Nurmim Asalama dari BPBPK Sulawesi Tenggara. Oke, jadi ini dia 6 orang dari bicara yang akan ikut diskusi juga tentang isu besar atau isu yang akan kita angkat di bahasan podcast kita kali ini. Dan isunya itu sebenarnya lebih ke isu-isu di era digital, khususnya ke permasalahan judi online di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang isunya, mungkin saya mau bertanya ke Nasrul sama Nidia. Ini apa sih yang teman-teman ketahui tentang judi online? Oke, jadi sepemahaman saya itu sistem kerjanya sama ya, sama judi konvensional. Tapi yang bikin judul ini masif itu karena kemudahan dalam aksesnya gitu. Apalagi buat, tampaknya kan sekarang bukan cuma lewat bank transfer, udah bisa lewat e-wallet gitu. Atau mungkin ada yang pakai voucher. Dan untuk yang judul yang game online ya, biasanya sih chipnya udah di samping samping jalanan gitu, jadi kayak udah lumrah lah. Nah, apalagi yang saya lihat di awal-awal permainan, biasanya para pemain itu diberi saldo gratis dulu dengan tujuan bikin mereka percaya diri gitu dan betah bermain. Oh iya, terus mungkin saya tambahkan itu terkait bagaimana sistem dari judul itu sendiri. Jadi sistem judul itu dia memainkan algoritma komputer, di mana bandar itu punya akses administrator yang bisa melihat semua aktivitas pemain. Nah, dari sini bandar membatasi frekuensi kemenangan pemain. Misalnya, kalau ada yang sering menang, itu bisa otomatis sistem bikin pemain kalah. Nah, di sini ada namanya limit kemenangan. Nah, selain itu, bandar juga mengatur jumlah hadiah yang diterima. Nah, bisa kita simpulkan di sini kalau sebenarnya itu pemain tidak melawan dengan keberuntungan, bukan adu keberuntungan, melainkan dia melawan algoritma yang sudah diatur oleh bandar. Oh, memang semudah itu berarti ya, mulai dari kita aksesnya, mulai dari istilahnya top up-nya juga, dan yang terakhir itu sistem kemenangannya yang awalnya orang coba-coba adu keberuntungan ya kan, tapi ternyata mereka itu bukan adu keberuntungan karena itu sudah ada sistemnya, sudah disetting kayak gitu ya. Iya, Iya, betul. betul, Kak. Memang semudah itu, tapi kenapa ya bisa judi online itu secara cepat menyebar di Indonesia? Ya, kalau dari saya sendiri, seperti yang dikatakan Kak Nasrul dan Kak Nidia tadi ya, selain adanya teknologi yang mudah diakses, judul juga punya promosi yang aktif. Misalnya ya, kita mau bukanya website A, yang munculnya tuh promosi judul. Bukan di website aja sih, YouTube juga promosinya tuh kadang judul, di sosmed lain juga gitu. Nah, hal yang miris lagi, ada influencer yang ikut mempromosikan judul. Mereka kan punya banyak pengikut ya. Jadi dari mereka itu banyak yang terinfluence dari influencernya sendiri. Betul Kanisa, jadi judul itu juga menggoda karena iming-imingnya untung besar dengan modal yang dikit. Jadinya tuh motif ekonomi karena ilusi menjadi kaya secara instan jadi godaan yang besar bagi korban-korbannya. Apalagi kan gaya hidup masyarakat yang gak sesuai dengan kondisi keuangan yang ada membuat masyarakat memilih jalur instan seperti judul ini. Ya, saya juga setuju banget sih sama apa yang udah disampaikan sama Mas Nasrul dan juga Mbak Anissa.
Tapi saya ingin menambahkan juga kalau kenapa judi online ini bisa cepat menyebar di Indonesia. Hal yang nggak kalah penting itu juga karena tingkat melek finansial bagi masyarakat dan juga kebijakan yang mengikatnya. Nah, ketidaktahuan dari masyarakat ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang melancarkan bisnis judulnya ini dengan memanfaatkan celah hukum dan pengawasan yang lemah. Nah, faktor utama yang juga mendorong penyebaran judi online di Indonesia adalah kemudahan akses terhadap situs-situs judi online. Terlebih dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan fasilitas gadget yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan di luar sana, sehingga banyak orang yang mungkin tanpa sengaja mengakses dan merasakan keuntungan sesaat dari situs judi online tersebut. Mm-mm. Satu kata penting itu memang cuma easy, gampang. Mereka itu promosinya gampang, diaksesnya mudah, ya kan, top up-nya dan segala macam. Apalagi di zaman sekarang juga kayaknya sampai anak kecil juga sudah pakai gadget, ya kan, sudah terkoneksi dengan internet gadgetnya. Jadi semuanya memang lebih mudah. Tapi di sekitar kalian nih, teman-teman, ada nggak sih yang punya kenalan terus terlibat judi online, terus kayak bagaimana hidupnya sekarang? Ada ya, ada. Dan mereka tuh melakukan secara sadar. Bahkan kebanyakan tuh terlibat ke dalam judi online itu hanya karena FOMO. Sayang sekali mereka terlibat ke judi online karena FOMO dengan cara yang salah. Nah, akibatnya apa? Keluarganya jadi berantakan, pinjol di mana-mana, gali lubang, tutup lubang hanya untuk kembali menambah deposit. Sampai akhirnya aset-aset harus dijual. Fenomena ini tentunya sangat disayangkan sekali ya. Bahkan dari data PPATK sudah mencatat 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judol dengan perputaran uang mencapai 327 triliun pada 2023. Itu data 2023 loh. Bagaimana dengan sekarang? Menurut saya judol ini tidak ada unsur kebermanfaatannya sih sama sekali. Betul. Awalnya FOMO, penasaran, terus mungkin ya kita nggak tahu temannya yang sudah pernah akses, terus kayak ada kode-kode khusus begitu, kalau misalnya kamu gabung juga kamu akan dapat diskon kayak gitu mungkin. Jadinya lebih mudah dan akhirnya bikin judi online itu lebih gampang terakses dan lebih luas juga aksesnya di Indonesia kayak gitu mungkin ya. Dan pastinya ada dampak lebih banyak dampak negatifnya lah si judi online ini. Menurut Nurmim, bagaimana dampak judul ini di kehidupan masyarakat secara luas? Saya tambah lagi ya, untuk dampak judul itu di kehidupan tentunya banyak sekali dampak negatif dan semuanya negatif. Tidak ada dampak positifnya. Mulai dari kecanduan, kerugian finansial, keluarga berantakan, psikis terganggu, produktivitas menurun, bahkan bisa sampai menyebabkan terjadinya tindak kriminal. Makanya itu teman-teman hati-hati sekalian untuk tidak terlibat dalam judi online. Karena apa? Yang rugi, yang kena dampaknya bukan cuma diri kalian, tapi juga keluarga dan lingkungan masyarakat kalian. Benar sekali ya, karena sekali kecemplung itu kayak tadi penasaran, kok kemarin kayaknya gampang menangnya, kayaknya kita coba lagi deh sampai kita menang gitu. Sekali Dan nyebur, bukan cuman basah sekalian ya Kak. bahasa sekalian tenggelam jadinya, ya kan. Tapi buat teman-teman nih, bagaimana peran seorang ASN untuk menghadapi tantangan judi online di Indonesia? Saya izin menjawab mungkin ya. Sebenarnya sih kalau kita bicara peran ASN dalam menghadapi judi online ini ya, bisa kita lakukan dari langkah-langkah kecil, menengah hingga skala besar. Nah, untuk langkah kecil yang bisa kita lakukan atau level individu dan juga lingkungan, bisa kita lakukan dengan menjadi teladan yang baik dan tentunya tidak terlibat dengan aktivitas judul ini ya. Kemudian juga mengedukasi lingkungan sekitar kita terkait anti judul dan juga melaporkan bila menemukan indikasi seperti jika rekan kerja kita atau keluarga dekat kita ada yang terlibat dengan judul, bisa kita bantu dengan mencarikan bantuan. Kemudian bila ada jaringan penyebar link judul, baik lewat sosmed seperti WhatsApp atau bahkan yang paling sering itu kita digabungkan ke dalam grup Telegram ya, dalam grup Telegram judul
untuk dapat sama-sama kita laporkan sehingga kita bisa membantu untuk menekan arah gerak dari judul tersebut. Sama juga sedikit menambahkan, mungkin tadi sudah sampaikan sama Kak Nindi mengenai skala kecilnya. Kalau saya mungkin dari skala menengah, bisa kita mulai dari unit kerja atau instansi kita masing-masing. Bagaimana upaya ini boleh kita lakukan dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi serta memperkuat literasi digital di lingkungan kantor. Yang dimana tentunya ini tidak hanya membekali pegawai mengenai pemahaman akan bahaya judol, tapi juga bisa memperkuat daya tahan kita sebagai individu terhadap manipulasi digital dan juga jebakan ekonomi yang instan. Selain itu, penting juga bagi kita semua sebagai ASN untuk membangun budaya kerja yang bersih dan bebas dari praktik judol, melalui komitmen, pengawasan internal, bahkan menegakkan disiplin yang tentunya semuanya itu berbasis pada berakhlak. Lebih jauh lagi, bagaimana kita di instansi juga dapat memperluas dampak dari pencegahan akan judul ini dengan berkolaborasi dengan sekolah, komunitas lokal, dan juga organisasi kepemudaan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin tadi itu dari skala kecil dan sedang. Izin saya menambahkan untuk skala besar. Jadi untuk skala besar itu kita bisa membuat kebijakan anti judol, misalnya untuk pemberantasan judol seperti itu. Kemudian meningkatkan layanan publik yang positif sehingga tidak menjadikan judol sebagai jalan pintas. Nah, kemudian sinergi lintas sektor. Maksudnya di sini kolaboratif, baik di bidang komunikasi, pendidikan, hukum, sosial, hingga ekonomi, untuk menekan ruang gerak judol sampai ke membangun sistem pengawasan internal ASN. Iya, memang bisa dimulai dari hal kecil, dari diri kita sendiri dulu, terus ke lingkungan di sekitar kita, terus nanti baru kemudian kita ke ruang lingkup yang lebih besar lagi, kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu langkah-langkah yang bisa nantinya kita lakukan untuk mencegah atau memberantas judi online di Indonesia. Tapi menurut Nathan nih, kalau yang tadi kan yang akan dilakukan, tapi yang sudah dilakukan selama ini, apakah menurut kamu pemberantasan judi online di Indonesia ini sudah optimal belum? Kalau menurut saya, pemberantasan judul di Indonesia itu masih belum optimal. Karena pemberantasan judul ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar bagi kita, bangsa Indonesia, dan juga bagaimana kita bisa melihat memang pemerintah telah mengambil beberapa langkah-langkah yang terbilang cukup agresif untuk memberantas judul. Pokoknya ada pemblokiran situs judul, bahkan penyitaan aset dari jaringan judul. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang baik yang diambil oleh pemerintah, tetapi tingkat keefektifannya tentunya masih terbatas, bisa kita lihat. Di mana mungkin banyak situs judul yang sudah diblokir, tapi setiap harinya ada banyak situs judul yang bermunculan dengan nama-nama yang baru. Jadi mereka mencari celah dari hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan putaran dari dana judul ini juga bisa terbilang sangat besar, dan yang mirisnya lagi ternyata dampak dari judul ini sudah merambah sampai ke anak-anak muda usia 10 sampai 16 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampai pada saat ini penanganan judul masih belum efektif karena belum ada regulasi yang mengikat akan permasalahan judul ini. Kayak menutup satu lubang, ternyata masih bisa masuk di lubang lain, kayak gitu. Memang harus membentengi dari diri sendiri dulu, kayak gitu ya. Nah, sebagai seorang ASN nih, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk kampanye digital tentang bahaya judi online, kita tanya ke Nur Anissa dulu, bagaimana cara sebagai seorang ASN untuk kampanye digital tentang bahaya judi online? Kampanyenya sendiri itu mungkin kita tentukan dulu target audiensnya siapa. Nah, contohnya tuh remaja dan anak muda. Setelah itu kita akan tentuin platform apa. Kalau menurut saya Instagram dan TikTok kali ya kalau anak muda dan remaja. Soalnya mereka paling sering aksesnya TikTok dan Instagram. Nah, setelah itu untuk ide kontennya sendiri mungkin bisa buat postingan interaktif. Contohnya tuh polling. Aku punya 100.000, mending diapain, jajan atau judol. Dari hasil pollingnya itu bisa buat konten edukatif lagi, bisa berupa infografis atau meme. Memang kita harus lebih menyasar anak muda dulu karena yang paling banyak mengakses internet, lebih banyak explore dengan internet itu anak muda dan generasi muda memang. Oke,
Terima kasih teman-teman untuk diskusi kecilnya hari ini. Ini judi online memang adalah perangkat sempurna untuk masyarakat Indonesia saat ini. Karena memang kalau dilihat dari berbagai aspek kayak teknologinya yang sudah canggih, terus juga masyarakatnya yang masih rentan secara ekonomi dan psikologis ya kan, dan juga promosi dari dari judi online ini yang sangat masif dan juga lemahnya regulasi di Indonesia ini bisa bikin judi online ini menyebarnya secara cepat dan luas di Indonesia. Dan semua itu memang bikin banyak orang mudah terjerat, mudah nyebur kayak tadi kita bilang ya kan, sulit keluar dan memang merusak segala aspek kehidupan. Dan karena itu melawan judi online juga tidak cukup hanya penindakan hukum, tapi memang dari kesadaran individunya masing-masing, terus juga kepedulian sosial, dan juga literasi digital dan alternatif hiburan yang lebih sehat. Karena memang salah satu alasan kenapa judi online itu banyak diminati, salah satunya hiburan juga. Dan perlu diingat, memang uang yang kita peroleh itu dengan cara instan itu memang akan lebih cepat juga hilang gitu. Istilahnya kayak uang panas lah ya. Jadi marilah kita jaga diri kita sendiri dulu, terus keluarga-keluarga kita, lingkungannya kita dari judi online, dan kita juga bisa sama-sama membangun generasi yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berintegritas juga. Terima kasih teman-teman dari Bicara. Ya, kita boleh say bye dulu untuk penontonnya kita. Thank you, Kak. Bye. Bye. Dadah semuanya. Bye. Dadah semuanya. Terima kasih. Bye.